Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan kami berharap adik-adik semua bersemangat memuji Tuhan. Siap memuji Iya. Tuhan, amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan adik-adik, tapi sebelumnya kita Berdoa dulu. Iya, dan Kak Deta akan pimpin kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan naikkan satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Yohan. Hari ini kita boleh berada di minggu pertama di bulan Juni, dan tentunya kita akan sama-sama belajar kisah Superbook yang baru ya. Dan sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar kisah tentang dua orang yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tema dari pembelajaran kita bulan ini adalah merdeka di dalam Kristus. Sekali lagi, apa tema kita? Merdeka di dalam Kristus. Nah, adik-adik, kisah firman Tuhan hari ini terambil dari kitab
Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai 34. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri ya di rumah masing-masing. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ini menceritakan tentang dua orang yang bernama Paulus dan Silas. Ya, adik-adik kita tahu bersama bahwa Paulus itu adalah dulunya sebelum ia percaya, dia adalah salah satu penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan hidupnya, saat ini dia menjadi salah satu penginjil yang berkeliling dari kota ke kota. Kali ini dia bersama-sama dengan seorang teman yang namanya Silas. Mereka hendak pergi ke beberapa kota, tetapi mereka dilarang, tidak boleh ke sana. Adik-adik bisa membacanya itu ya di dalam ayat, mulai ayat yang keempat ya, di situ dan seterusnya. Di situ Paulus melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota bersama dengan Silas. Mereka menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Nah, mereka melintasi beberapa kota ya. Tetapi ada yang mencegah mereka untuk tidak pergi ke kota itu. Siapakah itu? Itu adalah Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus mencegah mereka? Pasti ada maksud ya. Adik-adik, terutama minggu ini tepat sekali kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dijanjikan Tuhan ketika ia terangkat ke surga. Tuhan berjanji bahwa aku akan mengirimkan kepadamu Roh penolong. Nah, itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini mencegah mereka untuk pergi. Paulus dan Silas tentunya mereka tidak melawan, mereka tetap taat. Sampai mereka mencoba lagi pergi ke suatu daerah yang namanya Bitinia. Tetapi Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka. Hingga mereka melintasi Misia, sampailah mereka di Troas. Pada malam hari Paulus melihat suatu penglihatan. Dalam ayat yang ke-9, di situ ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, adik-adik, setelah Paulus melihat penglihatan itu, maka Paulus berkesimpulan bahwa ia harus pergi ke Makedonia karena di sana ada orang yang membutuhkan dia. Adik-adik, super kebenaran kita hari ini adalah Roh Allah mengarahkan dan menguatkanku. Dari super kebenaran ini kita harus sama-sama belajar sekali lagi. Super kebenarannya, Roh Allah mengarahkan dan menguatkanku. Seperti Paulus, dia dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang mengarahkan Paulus kemana mereka harus pergi memberitakan Injil. Adik-adik sekalian, seperti super kebenaran, Roh Allah mengarahkan Paulus kemana ia harus pergi. Dan waktu ia melihat penglihatan itu, dia tahu bahwa ketika Roh Allah ini melarang mereka untuk pergi ke beberapa kota sebelum itu, tetapi sekarang dia tahu Roh Allah hendak mengarahkan dia untuk pergi ke Makedonia. Nah, Roh Allah itu juga adik-adik yang menyertai Paulus. Roh itu juga yang tentunya akan menunjukkan, akan mengarahkan setiap kita, mengarahkan Kak Yohan, mengarahkan adik-adik kemana kita harus pergi, kemana apa yang harus kita lakukan. Dan Roh itu juga yang akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Adik-adik sekalian, Paulus dan Silas tidak melawan sedikit pun. Mereka taat
Super ayat minggu ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi super ayat. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka Roh-Nya hadir dan tinggal di dalam kita serta memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan kita harus bisa memilih untuk mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Kadang-kadang adik-adik, setiap kita dalam keseharian kita sering dihadapkan beberapa pilihan yang sulit mungkin. Ya, antara kita harus menyenangkan Tuhan atau kita harus menyenangkan diri kita sendiri, keegoisan kita. Disitulah peran Roh Kudus yang mengingatkan, berbicara, oh kalau saya mengikuti kemauan diri saya sendiri, pasti hasilnya tidak bagus. Tapi kalau saya mengikuti kemauan Tuhan, pasti hasilnya bagus. Nah, itulah peran Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah hari ini Roh Allah juga yang mengarahkan setiap kita, mengarahkan kakak, mengarahkan adik-adik? Mari kita buka satu ayat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Adik-adik, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan ketika Ia memberikan kita seorang penolong, Roh Kudus yang memimpin kita pada jalan Tuhan. Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, dan Ia sendiri yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Senang tidak kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Wow, tentu senang sekali adik-adik ketika kita dipimpin bukan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Betapa bangganya hidup kita, betapa senangnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, apa hasil dari ketaatan Paulus dan Silas? Yang pertama, Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Yang kedua, perempuan peramal dibebaskan dari roh jahat itu. Yang ketiga apa? Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, dan kepala penjara serta seisi rumahnya diselamatkan. Itu adalah bukti ketika mereka belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Dan Kak Yohan percaya ketika kita juga mau belajar untuk taat, pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, adik-adik, belajarlah untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Minta Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya sementara berhadapan dengan pilihan. Minta Roh Kudus menolong setiap kita. Dan percayalah, ketika kita mau taat, kita belajar mengikuti arahan Roh Kudus, itu pun akan menguatkan kita dan menuntun kita ke jalan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Adik-adik mau
Kak Yohan juga mau. Nah, mari kita belajar untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus juga. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar bagaimana Paulus dan Silas mau taat untuk dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Kami pun mau seperti itu Tuhan. Biarlah kami mau meninggalkan keegoisan kami, meninggalkan keinginan diri kami sendiri, tetapi kami mau belajar untuk mendengarkan Roh Kudus. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar mengikuti arahan Roh Kudus. Kami mau belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kami semua boleh membuka hati kami. Kami menerima Roh Tuhan tinggal dalam hidup kami yang akan memimpin kami, membukakan setiap hal-hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus yang kami peringati hari ini. Kami percaya Roh Kudus itu juga tercurah atas setiap adik-adik dimanapun berada pagi hari ini. Dan Roh Kudus itu yang menjadi penolong dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini hidup kami, memberkati kami semua dalam studi kami. Tuhan beri kami hikmat kepintaran, memberkati keluarga kami, papa dan mama kami, kakak adik kami. Tuhan jaga, lindungi kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami hari-hari ke depan, biarlah kami hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam kisah Paulus dan Silas. Dadah. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.